I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Pada materi kali ini yang akan kita bahas meliputi 1. Angkatan kerja, bekerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. 2. Hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, dan pengangguran. 3. Permasalahan tenaga kerja di Indonesia. 4. Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia. Yang masuk dalam kelompok angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan menganggur. Yang dimaksud bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Secara umum, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi, contohnya manajer dan direktur. Sedangkan tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi. Tenaga kerja jasmani terbagi dalam 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi, misalnya dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu, misalnya sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pendidikan khusus, misalnya buruh gendong dan kuli bangunan. Kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya atau bisa dikatakan putus asa. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak dapat bekerja lagi. Pengangguran struktural adalah salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan struktur ekonomi pada suatu wilayah. Contohnya, para petani yang tidak memiliki keahlian mengenai mesin pabrik akan kehilangan pekerjaan karena ladangnya perlahan diubah menjadi pabrik, sehingga petani tersebut menjadi pengangguran struktural. Pengangguran friksional bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Pengangguran friksional bukanlah akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Di dalam proses mencari kerja yang lebih baik, ada kalanya mereka harus menganggur terlebih dahulu. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pengangguran pada saat selang musim tanam dan musim panen.
Di sektor pertanian, pekerjaan yang paling padat adalah pada saat musim tanam dan musim panen, sehingga saat selang antara musim tanam dan panen banyak terjadi pengangguran. Pengangguran jenis ini disebut pengangguran musiman. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Adanya pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin dapat menyebabkan pengangguran teknologi. Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena ada orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, namun dengan sukarela ia berhenti bekerja. Hal ini dapat terjadi karena ia telah mendapatkan warisan atau hal-hal lain yang membuat seseorang tidak perlu bekerja. Biasanya, ia memiliki anggapan bahwa dirinya sudah mampu memenuhi arti kebutuhan dari tempat yang ia sewakan tersebut. Sedangkan pengangguran menurut sifatnya ada 3. Yang pertama, pengangguran terbuka, 2. Pengangguran terselubung, 3. Setengah menganggur. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang tidak bekerja secara optimal, biasa disebabkan oleh bakat yang tidak sesuai atau terlalu banyak pegawai. Selanjutnya, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Ada juga yang mendefinisikan setengah menganggur sebagai angkatan kerja yang kurang dari 35 jam seminggu. Hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, dan pengangguran adalah apabila komposisi penduduk laki-laki sangat tinggi, maka angka angkatan kerja juga semakin tinggi, dan ini juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengangguran. 1. Tingkat pengangguran yang tinggi. Tingginya jumlah pengangguran dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu angka kriminalitas yang meningkat. 2. Meningkatnya angkatan kerja. Jika meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja akan menyebabkan masalah pengangguran. 3. Mutu tenaga kerja yang rendah. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berpendidikan rendah dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai, sehingga belum memiliki keterampilan dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian, mutu tenaga kerja di Indonesia tergolong rendah. 4. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Di daerah Pulau Jawa, tenaga kerja menumpuk, sementara di luar Pulau Jawa kekurangan tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak bahwa di Pulau Jawa banyak pengangguran, sedangkan di luar Pulau Jawa, pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Mari kita simak upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan. 1. Meningkatkan mutu tenaga kerja. Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. 2. Memperluas kesempatan kerja. Pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara berikut ini. Pertama, mendirikan industri atau pabrik. Selanjutnya, mendorong usaha-usaha kecil menengah. Selanjutnya, mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan. Dan yang terakhir, meningkatkan investasi asing.
3. Memperluas pemerataan lapangan kerja. Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini, diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. 4. Memperbaiki sistem pengupahan. Pemerintah harus memperhatikan penghasilan yang layak bagi pekerja. Untuk itu, pemerintah menetapkan upah minimum regional.